teman-teman semua, kembali lagi ke pelajaran biologi. Nah, pada scene awal tadi kita sudah diperlihatkan ya, ada seekor serigala dan seekor domba yang sedang berlari-lari nih. Mereka terlihat seperti bermain ya teman-teman, sepertinya asik sekali. Nah, tetapi jika kita perhatikan lebih teliti, ternyata domba mengeluarkan ekspresi ketakutan nih. Nah, kira-kira kenapa ya domba bisa ketakutan seperti itu? Untuk mencari tahu jawabannya, yuk kita bersama-sama melihat cuplikan video berikut ini. Seekor belalang yang sedang kelaparan melihat tumbuhan yang segar bugar, maka belalang memiliki keinginan untuk memakannya. Ternyata burung sedang mengamati belalang. Melihat belalang sedang memakan tumbuhan, maka itu dianggap sebagai kesempatan emas bagi burung. Oh tidak, ada serigala yang sedang bersembunyi. Yang kekenyangan lantas ingin kembali ke sarang, tetapi pada pertengahan jalan, sayang sekali dia harus diterkam oleh serigala. Wah, lagi-lagi dengan akal licinnya, serigala sedang menunggu mangsanya yang lain. Domba yang sedang ingin mencari makan harus berlari-lari menghindari serigala yang ingin memangsanya. Mempertahankan teritorialnya, serigala harus berjuang melawan harimau. Namun, disinilah kematian si serigala tiba. Lain ada wortel nih yang sedang menikmati sinarnya cahaya matahari. Oh, wortelnya cantik banget, makan ah. Setelah kenyang memakan wortel, lantas kelinci memutuskan untuk bermain. Namun, ia tidak menyadari bahwa ada tamu yang ingin memangsanya. Ular memutuskan untuk kembali ke sarangnya. Namun di pertengahan jalan, ia terpaksa harus bertemu si raja hutan. Aku akan balas dendam. Aku akan mengikuti serigala dan akan balas dendam pada harimau. Kawanan serigala dan ular yang tidak terima bahwa saudaranya dimakan oleh harimau memutuskan untuk membalaskan dendam mereka. Pada akhirnya harimau harus kalah untuk mempertahankan hidupnya. Setelah harimau mati, tidak beberapa lama kemudian muncullah jamur untuk menguraikan sisa-sisa jasadnya. Wah, gimana nih videonya? Bagus banget ya. Nah, dalam video tersebut terdapat suatu peristiwa penting nih teman-teman. Ada suatu hewan yang memakan hewan yang lain. Tapi nggak sampai di situ aja loh. Ternyata hewan yang memakan hewan lain yang tadi juga ikut dimakan oleh hewan lain. Nah, kira-kira kenapa ya hal tersebut bisa sampai terjadi? Di dalam ekosistem, hal tersebut merupakan hal yang wajar ya teman-teman, karena pada dasarnya untuk melangsungkan hidupnya, suatu makhluk hidup memerlukan sumber energi nih untuk bertahan. Nah, peristiwa memakan dan dimakan tersebut disebut dengan rantai makanan atau food chain. Nah, rantai makanan sendiri adalah suatu pengalihan energi dari produsen yaitu tumbuhan ke sederetan organisme lain melalui proses makan dan dimakan. Energi dari sederetan organisme tadi membentuk suatu aliran energi ya teman-teman. Aliran energi ini juga nantinya akan membentuk suatu struktur nih yang disebut dengan trofik. Nah, trofik sendiri memiliki 4 tingkatan. Tingkatan pertama ditempati oleh produsen yang biasanya kita sebut dengan tumbuhan ya teman-teman. Pada tingkatan kedua akan ditempati dengan herbivora, yaitu hewan-hewan pemakan tumbuhan. Tingkatan ketiga akan ditempati oleh karnivora, yaitu hewan-hewan yang memakan daging ya teman-teman. Dan tingkatan terakhir merupakan tingkatan dekomposer, di mana diisi dengan jamur dan bakteri yang nantinya mereka bertugas untuk menguraikan sisa-sisa organik dari hewan-hewan yang tadi ya teman-teman. Nah, pada tingkatan trofi juga ada perbedaan jumlah energi nih teman-teman, di mana tingkatan pertama memiliki sumber energi paling banyak dan tingkatan kedua memiliki sumber energi yang lebih sedikit daripada energi yang pertama. Nah, hal tersebut akan berlangsung terus-menerus hingga ke trofik terakhir ya teman-teman. Tapi peristiwa makan dan dimakan tidak sesederhana itu loh teman-teman. Kayaknya kita nih saat pengen jajan, kita dihadapkan oleh dua pilihan. Yang pertama, abang-abang tukang batagor, atau yang kedua, abang-abang tukang bakso nih. Kita bingung ingin memilih yang mana.
Tetapi kita teringat dengan prinsip, kalau bisa 2, kenapa harus 1? Nah, dengan prinsip tersebut, maka mereka dapat lebih mudah untuk melangsungkan hidupnya ya teman-teman. Nah, peristiwa yang tadi ternyata membuat suatu rantai makanan yang lain, tetapi masih memiliki hubungan dengan rantai makanan sebelumnya. Nah, peristiwa tersebut yang disebut dengan jaring-jaring makanan, di mana merupakan peristiwa makan dan dimakan, tetapi dalam bentuk yang lebih kompleks ya teman-teman. Nih teman-teman, udah paham belum sama materinya? Saya harap dengan video ini dapat menambahkan wawasan kita terkait alam sekitar ya. Sampai di sini dulu materi kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye!